Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali. Baik, di sini ada Kang Prabu Jagadaya, kasepuhan kita. Sampurasun Kang. Sampai. Kang, langsung ke intinya. Mau menanyakan kepada Kang yang soal postingan Kang itu. Yang mana? Yang memposting cara strategi serta pencegahan corona ya. Itu kan. Oh iya. Bagaimana menurut Akang? Ya jadi gini ya, dapat ide gitu atau gagasan masalah kejadian ya virus corona atau wabah yang menimpa di seluruh dunia ini gitu. Nah setelah di situ akan dapat ide mengenai tentang pencegahannya kayak gimana gitu. Karena Kang melihat dengan sistem ataupun program dari pemerintah itu menurut Akang memang bagus gitu kan untuk anjuran-anjurannya kepada masyarakat. Cuma jadi yang Akang tadi ganjalnya pada inti utamanya dari segi ekonomi ini kayak gimana kayak gitu. Nah jadi Akang melihat media sosial lah gitu banyak sekali gitu kan yang istilahnya mengeluhkan penganggurannya sangat banyak kayak gitu, terus tingkat kejahatan kriminal segala macam, terus dari segi mentalnya jatuh, dari segi keimanannya kejadian masalah wabah virus corona ini merosot lah semua negara ini kan apalagi di negara-negara luar katanya dan yang terkena kasus gitu kan dari kena penyakit virus corona tersebut kayak gitu. Nah, cuma kita lari aja ya tadi kan yang dipertanyakan langsung ke strategi. Nah jadi gini yang akan maksudkan strategi itu cara pencegahan dan penanganan. Akan lihat semuanya pun tujuannya baik gitu dan dari pemerintah itu untuk menganjurkan diam di rumah aja. Tujuannya baik supaya memutus mata rantai virus corona tersebut. Kita kembali aja ke topiknya yang pada intinya strategi Akang ini di sini kan mempunyai rute gitu. Nah cara rutenya itu dari segi yang Akang utamakan itu pengobatan medis dan non medis. Diberilah asupan yaitu dari segi pengobatan suplemen lah minimal gitu kan ya gitu seperti vitamin dan lain sebagainya itu dari segi obatnya. Nah terus lari ke rute ke bawahnya ke pemerintahan, segi sistem seperti social distancing yang dianjurkan. Terus jagalah kebersihan seperti cuci tangan, jaga apalagi pakai masker. Cuma anehnya itu kok sarung tangan nggak dianjurkan. Katanya kan bukan melalui udara, melalui bersentuhan kayak gitu. Tapi kok tangannya nggak dijaga gitu. Kita kembali tadi ke pemerintahan ini. Jadi pengennya itu memberikan suatu sistem yang seperti tadi yang barusan dibilang, sistemnya itu pengen itu akurat, tepat. Misalkan sekalian lockdown misalkan ini pun sistem untuk pemutus mata rantai virus corona ini. Nah berilah plus dengan dari segi pangan ataupun ekonominya, makanan yang kita utamakan sih sesungguhnya. Jadi materi ini kalau sampai ada katanya kan ada memberikan BLT 600.000. Nah itu agak kurang efektif menurut Akang gitu. Sebab kenapa ya pasti banyak yang cemburu sosial satunya di situ, terus keduanya dari segi dananya itu kan harus mempersiapkan berapa banyak gitu kan kayak gitu. Jadi dari segi pemerintahan ini anjurannya pengen itu memberikan sistem yang tegas kayak gitu. Nah itu dari segi kepemerintahan. Terus ini di bagian non medis. Jadi secara alternatifnya adakan doa gitu kan bersama. Insya Allah kalau diadakan dengan kekuatan doa akan terbantu menurut Akang gitu. Itu dari segi medis dan non medisnya. Nah
terus lari ke bawahnya lagi, diadakanlah turun ke masyarakat. Nah, di sini peranan pentingnya masyarakat kan, kayak yang kita yang pengen dilindungi gitu kan, orang-orang yang sehat berarti kan. Nah, di sini supaya istilahnya mengikuti aturan dari pemerintah pusat kita, yaitu dengan istilahnya apa namanya, memberikan suplemen dengan kebutuhan utama. Ya, utama itu seperti makanan lah gitu kan, kayak gitu. Nggak perlu materi pun nggak jadi masalah sebetulnya kalau mencukupi sampai beberapa minggu bahkan bulan kayak gitu, udah beres. Jadi nah, insya Allah pasti masyarakat akan mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, dari segi kedisiplinannya di sini kan yang supaya disiplin nih penerapan dari aturan di atasnya pemerintahnya, yaitu dengan adanya adakan keamanan gitu, terus dijaga setiap titik jalur-jalur utama. Nah, adakanlah program misalkan ini seperti door to door gitu kan, ke rumah ke rumah, kasih bantuan plus pemeriksaan. Ini kan katanya sampai ada yang alasan ini karena jumlahnya 290 lebih juta nih jiwa. Nah kan ya kalau kita lari ke berpikirnya langsung ke jumlah sana ya memang besar gitu kan, nggak bakalan kita muat untuk memeriksanya kalau hanya beberapa orang yang menanganinya. Tapi kan di sini turut andil kan, atau turut istilahnya membantulah masyarakat dengan sistemnya, misalkan tim ahli atau sukarelawan pasti ada. Kalau misalkan sistem atau anjuran dari pemerintah itu jelas. Di sini ada pasti ada sistemnya kerjasama secara keseluruhan. Nah, pada titik utamanya dari mana ya? Dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat penerapannya atau istilahnya menegaskan ya, akan maksudkan jadi menegaskan suatu sistem, pasti ke bawahnya mengikuti. Nah, disinilah harus ada rumus memperhitungkan dari sistem tersebut harus dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Nah, jadi kalau permainan dari masyarakat ini kan dari pihak nih kan udah jelas nih, dari RT RW terus ke masyarakat, dari pihak kota. Nah, itu kan kalau untuk tadi sistem atau program kan pemerintah pusat, provinsi, kota, RT, RW, masyarakat gitu kan, bisa sistemnya kalau kerjasama bareng-bareng kayak gitu pasti akan berjalan dengan mulus menurut Akang. Jadi sistemnya sekarang ini katanya sampai diam di rumah aja udah jadi pahlawan katanya gitu kan. Ya pahlawan kayak gimana dulu gitu, menengah ke bawah. Nah, untuk mengetahui caranya orang yang istilahnya diketahui dari segi penghasilannya, bawalah misalkan setiap dari pemeriksaan dari RT ataupun RW-nya bawa kepolisian gitu, atau dari keamanan satgasnya satu orang gitu kan, setiap disimpan satu RT misalkan satu keamanan kayak gitu. Insya Allah pasti tidak akan dikibulin atau dibohongi bagi orang yang mampu untuk menjaga keamanan juga. Nah, ini apalagi bagi yang mampu yang pengen mau dikasih bantuan sosial, justru seharusnya harus memberi gitu, membantu bagi yang tidak mampu gitu. Kayak gitu sih jadi istilahnya pendapat dari Akang. Cuma kalau pengen lebih jelasnya, seharusnya bagi istilahnya khususnya nih pemerintah pusat mengadakan diskusi, memberikan ruang kepada masyarakat yang memiliki ide, diadakan suatu rapat seperti kayak rapat sharing gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ruang seperti itu, insya Allah dengan istilahnya banyaknya masukan-masukan, terus kita bisa merangkumnya, karena kan ada pasti orang yang cerdas gitu kan, yang ahlinya untuk menerapkan dari sistem yang benar-benar efektif. Sedangkan kan yang bukti nyatanya berantakan, ya benar nggak? Berantakannya kayak istilahnya yang contohnya sekarang yang rame ini mudik nih, yang mudik sampai ada dengan cara jalan tikus, terus masuk pakai truk nih sekarang.
terus sampai ada penerapan kena denda. Pada intinya itu simpel sebetulnya yang dipengenkan, supaya lah, maksudnya supaya masyarakat ini tidak geram, tidak sampai berontak bahkan kriminal. Pokoknya hal-hal negatif ya berilah pangan. Jadi pada intinya dari perut. Iya. Kalau perutnya mencukupi, insya Allah gitu kan, pasti masyarakat pun akan membantu dari segi ketaatan atau peraturan dari pemerintah kayak gitu. Orang-orang juga kan makanya nekat untuk bekerja, nekat untuk keluar karena masalah perut. Nah itu intinya. Itu kalau perut udah teratasi, insya Allah bakal disiplin, memaksakan diri juga disiplin gitu. Apalagi sekarang sampai itu yang pengen ketawanya itu yang napi, napi dikeluarkan. Napi. Padahal udah jelas-jelas itu lockdown yang sebenarnya itu betul, kan kayak gitu. Justru itu nambah beban di dalam itu kan. Isolasi sama aja isolasi kan, sama aja di karantina atau isolasi. Malahan kan sekarang waduh begal di mana-mana nih. Nah apalagi kan marak sekarang begal di mana-mana. Banyak kejahatan. Nah itu bukannya jerak malah kembali lagi ke sana. Yang keluar juga percuma gak dikasih makan. Ya udah masuk lagi. Nah, apalagi katanya yang sekarang ini tempat beribadah ditutup untuk sementara waktu, tapi pabrik sama pasar masih buka. Paling rawan kalau istilahnya sampai masjid ini dikosongkan, bahkan sampai kejadian ya nauzubillah ya, jangan sampai misalkan tidak ada yang adzan. Iya itu salah satu tanda kebesaran kiamat. Pemerintah pusat ya istilahnya ajaklah masyarakat untuk angkat bicara juga ya, istilahnya yang akan masuk jantung yang memiliki ide hanya dipikirin sendiri gitu. Jadi turut andil gitu, masyarakat pun pasti akan membantu kayak gitu, karena ini kan jadi intinya harus terbuka kan. Harus terbuka. Nah terus saran akan mewakili masyarakat juga, yang jadi permasalahan besar ini media ini terus memberikan berita-berita yang sangat menakutkan, sehingga jadi masyarakatnya pun merasa dari segi mentalnya panik. Itu keimanan, terutama keimanannya sangat menurun kayak gitu. Ya mohon maaf juga nih kalau misalkan ya dari segi strategi ataupun dari segi kalimat ucapan Akang ataupun dari ya sedulur Akang ini gitu kan ada salah kata ataupun istilahnya menyinggung, mengkritik yang tidak tidak enak, ya mohon dimaafkan. Karena maksud tujuan Akang itu bukan untuk memprovokasi, apalagi untuk pemberontakan, apalagi teroris gitu kan, segala macam. Hanya sebuah ide kan. Jadi Akang maksud dan tujuannya itu ingin membantu, cuma Akang ini jadi tidak cukup hanya berdoa saja. Kalau berdoa Akang insya Allah gitu kan untuk masyarakat pada umumnya selalu Akang doakan gitu kan, khususnya di negara kita ini gitu. Cuma kan Akang greget gitu kan, soalnya setiap membuka HP terus TV yang dilihat tuh corona dan corona kayak gitu. Aduh, apalagi khususnya untuk pemerintah pusat nih, bapak-bapak nih, petinggi-petinggi pejabat gitu. Ini hanya sebatas inspirasi, keluhan lah kita sebut ya, keluhan dari saya sebagai warga negara Indonesia gitu kan, kayak gitu. Ya mungkin segitu aja lah dari Akang. Ya mudah-mudahan dengan adanya pembahasan ini bisa sampai gitu kan ke pemerintah pusat dan diterapkan kayak gitu.